Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh bertemu di dalam siaran online. Sebenarnya kita sudah rindu pengen bertemu bertatap muka, namun kita menghargai keputusan pemerintah. Kita sabar sejenak sampai pada waktunya kita bisa bertemu di dalam gedung gereja dan anugerah Tuhan menyertai kita semuanya. Kita akan beribadah hari ini, namun sebelumnya kita akan menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan masih izinkan kami hidup, kami masih sehat, kami masih bernafas. Itu bukti bahwa kasih Tuhan yang luar biasa melingkupi kami. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan yang kekal itu akan senantiasa bekerja bersama-sama kehidupan kami. Karena itulah janji-Mu, Kau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Hari ini Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan beribadah bersama-sama. Dan biarlah siaran online ini memberkati kami semuanya, dan kami bersukacita di dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama mari kita akan memuji Tuhan. Sekali lagi, kasih setia Tuhan tak pernah habis di dalam kehidupan kita. Karena hidup Tuhan yang luar biasa itu, yang diserahkan bagi kita orang-orang yang percaya, merupakan anugerah yang tidak pernah berkesudahan. Saat orang-orang pecah berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, maka di situ Roh Tuhan bekerja. Meskipun kita berjauhan, Roh Tuhan juga tetap bekerja bersama-sama dengan kita. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuliakan nama-Mu, kala hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuliakan nama-Mu, kala hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Pujian ini berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Saat kita masih bisa melihat matahari bersinar, di situ harapan masih ada di dalam hidup kita. Kesempatan yang Tuhan berikan sungguh luar biasa. Kita bersyukur anugerah Tuhan, kasih setianya ajaib bagi kita semuanya. Saat kami berkumpul Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami
memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami, kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bersama-sama kita sembah Dia. Besar setiamu Tuhan, selalu baru kasih setiamu, tak pernah berubah. Kami bersyukur karena anugerah-Mu yang limpah atas hidup kami. Kami naikkan skala pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama dengan umat-Mu memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan biarlah sukacita kami di dalam hadirat Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami semuanya, sehingga Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah pujian umat-Mu hari ini. Kami siap Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan. Lebih lagi, mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita masih bisa bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh musim. Di setiap musim-musim kehidupan kita, kasih setianya selalu ada bersama-sama dengan kita. Saya teringat pujian yang lama, dan lagu ini cukup mengingatkan kita akan bahwa kasih setianya, kebaikannya, kemurahannya tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kasih setia Tuhan
ku buntu, ombak sekelilingku. Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup ini, tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Kasih setianya, kasih setia Tuhan di dalam tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak yang bertanya, kapan situasi seperti ini akan berakhir? Dan ada beberapa banyak pendapat yang mulai berasumsi apakah semuanya ini terjadi, apakah Tuhan mau datang dan segala macam. Namun saya mengajak kita berpikir sederhana. Jalani hari ini, hidup kita hari ini, di mana saat ini saudara hidup. Karena hari inilah adalah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita jalani. Oleh sebab itu yakinlah, kalau hari ini saudara masih ada, tangan Tuhan akan memegang. Walaupun situasi dunia boleh berubah, asumsi manusia boleh banyak, virus mungkin masih ada, dan Tuhan izinkan terjadi semuanya itu. Namun orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Tiada berkesudahan,
kasih setia Tuhan. Dengan sukacita kita bertepuk tangan bersama-sama menaikkan pujian ini. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempol kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Jempolnya masih terangkat, saudara. Katakan dua-duanya, jempolnya diangkat. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah di rumah kita masing-masing, karena sukacita Tuhan memenuhi hidup dan hati kita. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Kadangkala di dalam kehidupan kita enggak mengerti apa yang kita alami dan mengapa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Namun cara Tuhan adalah cara yang di luar pemikiran kita, jauh lebih baik daripada pemikiran kita. Dan rancangan Tuhan itu sempurna bagi saudara dan saya. Mari kita mengimani pujian yang sebentar akan kita naikkan ini menjadi pujian yang mempersiapkan iman kita, hati kita untuk kita dengar firman Tuhan hari ini. Karena Dia begitu baik, walaupun sekali lagi kita tidak mengerti apa yang kita alami, namun kita yakin Tuhan punya cara yang terbaik. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saudaraku, pujian ini diciptakan oleh seorang, awalnya dia adalah seorang penjaga toko buku rohani. Namun Tuhan kasih dia satu talenta untuk dia menciptakan lagu-lagu rohani. Dan hari ini kita menyanyikan salah satu karya ciptaannya. Dan pujiannya banyak memberkati gereja Tuhan, mengingatkan akan kasih setianya. Dan dia bernama Jonathan Prawira. Saudara bisa cari dan dengarkan semua lagu pujiannya memberkati kehidupan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu
yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, pujian ini mengingatkan kami yang seringkali kami bertanya atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Namun kasih setia Tuhan, rancangan Tuhan selalu rancangan yang terbaik bagi kami. Hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami dengar firman. Kami pastikan hati kami Tuhan hari ini untuk menyiapkan tanah hati kami yang paling baik, supaya benih firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang hari ini Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan secara khusus turun atas hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar menguatkan, menegur, meneguhkan, membangkitkan kami, dan menyadarkan kami akan betapa besarnya kasih-Mu atas kami orang-orang yang percaya sebagai umat-umat tebusan Allah. Kami siap Tuhan hari ini dengar firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan saudara. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam anugerah di dalam ibadah online ini, yaitu anugerah Tuhan Yesus. Saya percaya hanya karena kebaikan Tuhan saja, hanya karena kasih setia Tuhan saja, kita bisa tetap hidup, melanjutkan hidup, dan terus menjalani hidup ini dalam segala berkat Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pada saat ini sebelum kita terima firman Tuhan, sekali lagi saya mengajak saudara untuk berdoa, dan mari rendahkan hati bersama-sama kita mohon anugerahnya. Allah Roh Kudus, kami bersyukur oleh anugerah kemurahan-Mu kami kembali untuk ditaburi kebenaran-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu mari Engkau mengurapi setiap kami, agar dengan pengurapan-Mu, roh hikmat-Mu, pewahyuan-Mu Tuhan, setiap kebenaran ini tidak memenuhi otak kami sebagai pengetahuan, namun menjadikan sebuah kuasa rema dalam hidup kami, sehingga hidup kami terus dipandu dan diberi kuasa untuk melakukan, sehingga hidup kami berbuah memuliakan Tuhan selama-lamanya. Kami terima anugerah-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya tak habis-habisnya bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita bisa kembali menikmati ibadah sekalipun masih online, dan saya percaya Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Karena itu saudara, mari kita akan pelajari bersama, bila ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tema kita pada saat ini adalah kasih setia Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada saat ini adalah kasih setia Tuhan. Saudara, berbicara kasih setia Tuhan, kita harus serius, karena tanpa menghayati, memahami, mendalami kebenaran tentang kasih setia Tuhan ini, di tengah jalan hidup kita bisa terjegal. Karena apa saudara? Tentu tanpa mempelajari ini, yang akan muncul dalam benak saya dan saudara, dalam pikiran saya dan saudara, hanyalah sebuah kekecewaan. Karena dalam hidup kita sehari-hari, dalam faktanya adalah seringkali kita merasakan seolah-olah Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita. Bahkan seringkali banyak orang Kristen mengeluh Tuhan seringkali sangat terlambat di dalam menolong hidupnya. Ya, ketika berseru Tuhan tidak muncul-muncul. Itulah sebabnya banyak orang percaya, ya, demikian juga termasuk bangsa Israel, mereka lebih suka menyembah kepada Allah yang kelihatan, karena mereka berpikir Allah yang kelihatan itu
adalah Allah yang lebih cepat menjawab, mengatasi, memberi pertolongan kepada mereka. Namun mari kita belajar, saudara, agar kita tidak kecewa dengan Tuhan, namun kita semakin kuat ya, mengiring hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Nah, tema ini kita ambil dari Ratapan ya, Perjanjian Lama, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 ya. Firman Tuhan akan saya bacakan buat saudara semuanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saya ulangi, saudara ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, kita akan belajar konteksnya lebih dahulu. Konteks atau latar belakang ayat-ayat ini ditulis oleh Yeremia, saudara ya. Saudara, Ratapan itu adalah sebuah kitab yang berisi nyanyian ya, tentang duka, nyanyian yang menyayat hati. Ratapan ini terjadi setelah kota Yerusalem itu hancur dan direbut oleh bangsa Babel. Itu tahun 597 sampai 586 sebelum Masehi ya. Dan ketika dihancurkan oleh bangsa Babel ya, termasuk bait Allah itu dibakar dan dihancurkan oleh bangsa Babel, serta orang-orang Israel ya, itu ditangkap semuanya lalu dibawa sebagai tawanan atau sebagai pembuangan di Babel, saudara. Yerusalem merupakan lambang kehadiran Tuhan. Ini kota yang indah, ini kota milik Allah, karena di dalamnya ada bait Allah. Dan bagi umat Israel, kota Yerusalem ini tidak mungkin dikalahkan, karena di dalamnya ada bait Allah, itu di mana Allah hadir ya. Jadi mereka punya sebuah pandangan, tidak mungkin kota Yerusalem itu dapat dikalahkan oleh musuh. Nah, dalam peristiwa itu, saudara, dalam peristiwa di mana kota Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan, dan bagian-bagian kota itu dibakar, lalu penduduknya diangkut sebagai tawanan ya, mengalami pembuangan di Babel ya. Dalam peristiwa itu ada dua pihak yang harus kita soroti ya. Siapakah dua pihak itu? Pihak yang pertama adalah umat Israel, pihak yang kedua adalah Nabi Yeremia. Dua-duanya itu merupakan pelaku sejarah, mereka yang mengalami. Nabi Yeremia juga ada di dalamnya, ikut mengalami situasi buruk saat itu ya. Nah, dari dua pelaku ini kita akan belajar, karena dua-duanya itu punya cara pandang yang berbeda di dalam menanggapi peristiwa Yerusalem runtuh ini, saudara ya. Nah, cara pandang inilah harus kita pelajari, karena dari cara pandang ini kita akan mengerti ayat yang baru kita baca tadi ya, Ratapan pasal yang ke-3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 ya. Nah, kita pelajari sekarang cara pandang dari bangsa Israel menghadapi situasi saat itu, saudara. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Umat Israel sadar bahwa akibat dosa dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, kehancuran Yerusalem itu merupakan bentuk hukuman bagi mereka ya. Jadi ketika Yerusalem itu datangi bangsa Babel, dikalahkan, dihancurkan, dibakar, baitnya juga, bait Allah juga dihancurkan, bagi bangsa Israel itu merupakan konsekuensi akibat dari bangsa Israel itu melakukan dosa dan ketidaktaatan. Makanya mereka menganggap itu sebagai sebuah hukuman dari Tuhan.
ya. Itu ada dalam Ratapan pasal pertama ayat 18 dan ayat 20, atau Ratapan pasal 2 ayat ke-5 dan Ratapan pasal 3 ayat 1. Cara pandangnya kedua, saudara, ya, akibat hancurnya Yerusalem ini itu membuat mereka menderita dan menganggap riwayat hidup mereka itu sudah habis, ya. Jadi dengan hancurnya Yerusalem, mereka menganggap bahwa mereka menderita itu, ya, sudah wajar, dan menganggap bahwa riwayat mereka sudah habis, sudah selesai, dan mereka layak untuk meratapi kondisi itu, ya, meratapi dengan amat sangat, bahkan diratapi selama-lamanya. Itu terbukti sampai sekarang. Kalau kita pergi ke Yerusalem, ada sebuah tembok namanya tembok ratapan, ya, itu masih ada bekas temboknya. Disitulah bangsa Israel selalu meratapi di situ sampai hari ini. Jadi yang kedua, mereka merasa bahwa penderitaan itu merupakan nasib yang harus dijalani dan mereka harus meratapinya, ya. Yang ketiga, saudara, bagi umat Israel, hancurnya Yerusalem itu semua adalah, bagi mereka jalan mereka sudah tertutup, ya. Tidak ada pertolongan dan tidak ada pengharapan lagi untuk ditolong. Jadi bagi mereka, pandangan yang ketiga, cara pandangnya adalah Israel memandang bahwa jalan mereka sudah buntu, tidak ada jalan, tidak ada pertolongan, dan tidak ada lagi pengharapan bagi mereka. Mari coba renungkan sebentar, saudara, ya, cara pandang Israel ini. Satu, mereka merasa dihukum sebagai konsekuensi dosa ketidaktaaatan mereka, ya. Kedua, mereka menganggap penderitaan itu sebagai nasib yang harus diratapi terus-menerus. Lalu yang ketiga, mereka merasa bahwa hancurnya Yerusalem merupakan akhir dari jalan mereka. Tidak ada pertolongan lagi, ya, karena bait Allah sudah dihancurkan. Tidak ada lagi pengharapan di dalam Tuhan. Selesai semuanya. Nah, ini cara pandang bangsa Israel saat itu, saudara. Yang kedua, cara pandang Nabi Yeremia, ya. Yeremia mempunyai cara pandang yang berbeda dengan bangsa Israel. Yang pertama, saudara, Yeremia juga menyadari, ya, hancurnya Yerusalem ini sebagai hukuman dari Tuhan karena bangsa Israel melakukan sebuah pemberontakan, ketidaktaatan, dan dosa-dosa kepada Tuhan. Sebagai hukuman, ya, Yeremia menerima pandangan itu sebagai dosa. Namun, ini perhatikan baik, saudara, ya, hukuman Tuhan itu justru sebagai momen, sebagai waktu, ya, yang baik untuk menyatakan pertobatan. Ini beda dengan cara pandang bangsa Israel. Bagi mereka ini hukuman, selesai, kita harus terima, selesai, menderita, diratapi, ya, dan tidak ada pengharapan lagi dalam Tuhan. Namun Yeremia, cara pandang yang pertama adalah memang ini sebuah hukuman, namun ini sesungguhnya adalah sebuah kesempatan, justru momen untuk kembali bertobat dan diperbaiki di jalan-jalan Tuhan, ya. Cara pandang yang kedua dari Yeremia, saudara, ya, Yeremia memandang bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang pendendam, yang hanya menghitung dosa lalu menjatuhkan sebuah hukuman, ya. Namun Tuhan adalah pribadi yang mempunyai kasih setia. Jadi beda sekali cara pandangnya dengan bangsa Israel. Bagi mereka adalah hukuman, ya, penderitaan yang harus diratapi terus-menerus sampai sekarang ini. Tapi Yeremia punya cara pandang yang berbeda. Yang kedua, Tuhan memang, ya, punya disiplin rohani, menghukum, iya, namun Tuhan sesungguhnya juga punya namanya kasih setia, ya. Kasih setia inilah, ya, yang membuat Yeremia bisa memandang bahwa Tuhan itu belum selesai urusannya dengan bangsa Israel, ya. Dan kasih setia Tuhan itu
tidak luntur, ya, tidak berhenti ketika umatnya melakukan sebuah dosa, ya. Asal mau kembali kepada Tuhan, kasih setia itu tetap tersedia selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah luntur oleh waktu, ya, oleh zaman, oleh dosa umatnya, tidak pernah luntur, saudara. Kasih setia Tuhan itu berlangsung selama-lamanya bagi orang yang mau berbalik kepadanya. Pengampunan dan pemulihan Tuhan itu selalu tersedia bagi orang yang percaya kepadanya. Dan inilah yang disebut dengan istilahnya rahmat atau anugerah Tuhan. Yeremia berbeda cara pandangnya, saudara. Memang Yerusalem diizinkan dihancurkan oleh bangsa Babel sebagai bentuk hukuman. Namun hukuman itu, ya, bukanlah bentuk bahwa Tuhan sudah selesai urusannya dengan umatnya. Justru hukuman merupakan momen untuk menyatakan pertobatan kepada Tuhan. Di dalam pertobatan itulah kasih setia Tuhan tersedia untuk selama-lamanya bagi umatnya. Tersedia pengampunan, juga tersedia pemulihan. Jadi kasih setia Tuhan itu selama-lamanya ada untuk umatnya, asal mau berbalik kepada Tuhan. Pandangan yang ketiga, saudara, cara pandang yang ketiga. Bagi Yeremia, harapan untuk dipulihkan, harapan untuk diberkati kembali itu selalu terbuka bagi umat Tuhan, ya, dengan satu alasan bahwa kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Ini mengajarkan bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan untuk ditolong, harapan untuk diberkati kembali. Ya, saudara. Jadi yang ketiga ini, Yeremia punya pandangan bahwa harapan untuk dipulihkan, harapan untuk diberkati dalam Tuhan itu tersedia selalu bagi umat Tuhan, ya. Dengan satu alasan, kasih setia Tuhan dan rahmatnya itu selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudara, kalau tidak ada kasih setia Tuhan dan rahmat yang baru setiap pagi, hidup kita itu selesai. Begitu hari ini kita berdosa, ya, kita berbuat kesalahan dan kita tidak berbalik kepada Tuhan, maka selesailah hidup kita. Dan nasib kita berakhir dalam hukuman, tidak hanya di dunia ini dibiarkan menderita tanpa jalan keluar, namun juga akan berakhir dalam kematian dan dalam hukuman kekal. Itulah nasib kita kalau tidak ada kasih setia Tuhan dan rahmat yang selalu baru tiap pagi. Makanya saudara, setiap pagi dalam sujud sembah saya kepada Tuhan, mulut saya yang pertama selalu berkata, Tuhan, terima kasih, bersyukur untuk kasih setiamu dan rahmatmu yang baru pagi hari ini. Sebab dengan kasih setia dan rahmat Tuhan yang baru tiap pagi, hidup kita diberi kesempatan untuk dipulihkan. Kalau ada dosa kita mengakuinya, ada kesalahan kita mengakuinya, kita menyatakan pertobatan, kita mohon anugerah kembali untuk dibina Tuhan, dibimbing Tuhan, dan menjalani hari itu dalam pimpinan Tuhan.
Tanpa kasih setia Tuhan, tanpa rahmat yang baru tiap pagi, kita sudah mati. Bahkan ketika kita bangun pagi-pagi, kita bisa menghirup udara, kita bisa melepaskan udara, kita bisa bernafas ini bukti bahwa kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan Yesus itu selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saya bersyukur saudara, punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Tiap pagi bisa merasakan kembali kasih setia dan rahmat-Nya yang baru. Tanpa itu hidup kita selesai. Nah, kita sudah mempelajari latar belakang ayat ini muncul. Kita juga sudah belajar cara pandang yang berbeda antara umat Israel dan Yeremia, ya, nabi yang diutus Tuhan untuk menulis kitab ratapan ini. Nah, mari kita sekarang aplikasikan, kita kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Dalam kehidupan nyata kita, saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan yang real, yang nyata dalam kehidupan kita, banyak orang menjadi lemah saat menghadapi krisis hidup, menganggap dirinya tidak lagi berguna. Ada yang mengatakan hidup saya nggak berguna, ya. Ada yang menganggap bahwa hidupnya sudah tidak berdaya lagi, tidak ada harapan. Ada yang mengatakan usahanya sudah sia-sia, ya, mengalami ketakutan, mengalami rasa cemas, dan kebanyakan orang akhirnya hanya menyesali, hanya meratap, putus asa, dan menerima nasib dengan pasrah tanpa punya pengharapan lagi di dalam Tuhan. Orang yang bersikap lemah seperti ini adalah orang yang tidak lagi berpikir jernih dan tidak mau melihat sisi lain. Hanya satu sisi seperti bangsa Israel. Ini hukuman, ini nasib kita yang perlu diratapi, dan tidak ada lagi pengharapan, ya. Hanya satu sisi, saudara. Namun orang yang berpikir jernih selalu punya sisi yang lainnya, yaitu sisi harapan. Ada sebuah peluang, ada sebuah kesempatan untuk ditolong, ada sebuah harapan untuk ditolong oleh Tuhan. Karena itu saya ajukan beberapa pertanyaan kepada saya dan saudara sendiri, ya. Apakah ada di antara kita semua yang sekarang sedang mengikuti ibadah ini yang sedang mengalami krisis? Sebuah kecelakaan yang membuat saudara harus duduk di kursi roda selamanya. Atau adakah sebuah kejadian rumah saudara tiba-tiba terbakar, seluruh aset kekayaan saudara habis lenyap dalam waktu hitungan menit saja, ya. Atau sebuah kondisi di mana saudara sekarang ini karena pandemi dirumahkan oleh perusahaan, tidak lagi bekerja, ya. Atau sekarang saudara sedang menghadapi sebuah situasi di mana saudara terpaksa menutup usaha saudara karena pandemi ini. Atau saudara terpaksa menjual barang-barang milik saudara di rumah demi hanya bisa untuk makan saja, ya. Atau Anda kehilangan pekerjaan karena pemerintah saat ini memberlakukan PPKM yang berkepanjangan, ya. Atau Anda sekarang kena sakit atau terpapar COVID-19 dan sekarang sudah sedang isolasi mandiri seorang di dalam sebuah kamar atau di sebuah rumah sakit, ya. Jika krisis ini sedang ada dalam hidup saya dan saudara, ya, ingatlah saudara, cara pandang kita di dalam merespon setiap krisis itu sangat menentukan nasib kelangsungan hidup kita ke depan. Saya ulangi saudara, ya. Cara kita memandang
atau cara pandang kita ya di dalam meresponi setiap kondisi yang buruk yang kita hadapi sekarang ini, cara pandang kita itu menentukan nasib kelangsungan hidup saya dan saudara ke depan ini. Ya. Jadi cara pandang itu mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Jika cara pandang kita sama dengan bangsa Israel, saudara, maka dipastikan hidup kita merasa dihukum oleh Tuhan. Ini karena dosa-dosaku, ya sudah aku terima. Saudara berhenti di situ sebagai untuk hukuman. Padahal sebenarnya itu diizinkan untuk membuat saudara itu berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Namun saudara memilih untuk merasa dihukum oleh Tuhan. Ya. Saudara merasa ini nasib yang harus diratapi terus-menerus setiap hari. Diratapi, saudara meratapi nasib. Dan saudara merasa ini adalah sebuah situasi ya, di mana tidak ada jalan keluar dan tidak ada lagi pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan sedang berdusta bagi saudara. Tuhan tidak setia. Dan krisis menjadi sebuah beban berat, menjadi sebuah penderitaan karena cara pandang kita yang salah. Nah, saya akan berikan sebuah ilustrasi agar saudara mengerti tentang hal ini, saudara. Ya, saudara, ada seekor siput. Ya, kalau orang Jawa bilang itu kayak bekicot. Ya, dimana dia punya tubuh cangkang di atasnya. Ya, dan itu ada di atas tubuh dia dan kepalanya di bawah. Ya, dia harus merayap pelan-pelan karena tidak punya kaki banyak, hanya satu, bentuknya lunak, dan dia merayap pun pelan-pelan. Ya, seekor siput setiap kali bertemu dengan seekor katak, dia menampakkan muka yang tidak suka atau benci. Sekali dua kali si katak merasa aneh saja, kenapa mukanya siput ini kok selalu benci, tidak suka dengan dia. Nah, suatu hari katak bertanya kepada siput, "Maaf siput, mengapa setiap kali kamu bertemu dengan saya, mukamu kelihatan tidak suka, kamu membenci aku? Ada apa sebenarnya?" Siput dengan sedikit sinis ngomong begini, ya, "Kalian kan bangsa katak, mempunyai 4 kaki, mudah melompat ke sana, melompat ke sana. Dengan cepat kalian bisa berpindah tempat. Itu luar biasa. Tapi lihat saya ini punya cangkang yang besar, dan ini bagi saya berat, ini menjadi beban buat saya, dan ini merupakan penderitaan buat saya. Kaki saya cuma 1, ini pun lunak, dan kalau saya merambat atau berjalan itu betapa pelannya. Saya nggak secepat kamu, nggak selincah kamu. Cangkang saya ini merupakan beban berat. Ini penderitaan buat saya." Ya. Belum selesai dia mengungkapkan unek-uneknya, tiba-tiba datanglah seekor burung elang yang besar ke arah mereka berdua. Ya. Tiba-tiba siput itu langsung menarik kepalanya masuk ke dalam cangkang, set, dan katak itu ditangkap dengan cakar elang itu, dibawa terbang lalu menjadi santapan bagi elang besar itu. Ketika siput ini menyadari sudah selesai, sudah cukup lama, dia keluar lagi kepalanya, ya, dia merasakan bahwa dia baru sadar cara pandang dia salah selama ini. Dia menganggap bahwa cangkang itu merupakan beban buat dia, berat buat dia, penderitaan buat dia. Namun begitu bahaya datang, krisis datang, dia baru tahu bahwa cangkang itu adalah tempat perlindungan dia. Harapan dia satu-satunya untuk bebas lepas dari bahaya burung elang itu. Coba lihat saudara, cara pandang kita itu menentukan seluruh hidup kita. Ya. Jika memandang sebuah masalah itu sebagai beban, sebagai penderitaan, sebagai hukuman dari Tuhan, dan Tuhan rasanya tidak adil, ya, Tuhan tidak muncul ketika dia butuh, malah menghukum dan sebagainya. Perasaan-perasaan ini merupakan cara pandang yang salah terhadap Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, saudara.
Namun Yeremia mengajarkan kepada kita bahwa sebuah krisis itu tidak membuat semuanya sedang berakhir. Justru dalam krisis itu adalah kesempatan kita untuk dikoreksi, bertobat kalau ada dosa. Krisis merupakan kesempatan bagi kita untuk mendongak, untuk mengandalkan Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi mempercayai Tuhan. Krisis adalah sebuah kesempatan, ya. Dan dia belajar mengerti bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah luntur, dan Tuhan tetap merupakan satu-satunya harapan untuk menolong dia. Karena Yeremia yakin bahwa satu-satunya penolong hanyalah Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, dan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Selalu ada harapan di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara, yang kedua akan saya sampaikan kesaksian yang mendukung dari cara pandang Yeremia, saudara. Saudara, di daerah Salatiga, dekat kota Salatiga, itu ada sebuah rawa namanya Rawa Pening, saudara. Ya. Dahulu Rawa Pening itu merupakan sumber kehidupan bagi penduduk sekitarnya. Ya. Mereka berternak ikan, ya, membuat keramba, kemudian memancing, menjala. Mereka dapat penghasilan dari Rawa Pening. Tapi seiring dengan waktu berjalannya zaman, maka Rawa Pening tiba-tiba dipenuhi dengan tanaman yang namanya enceng gondok. Ya, dari sedikit kemudian lama-lama menjadi banyak, dan akhirnya hampir seluruh area Rawa Pening itu ditutup oleh enceng gondok. Penduduk sekitaran merasa sedih karena kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Mereka ngomel-ngomel, mereka bersungut-sungut, tidak lagi dapat penghasilan. Ya, namun beberapa orang memilih untuk tidak bersungut-sungut. Mereka justru memilih untuk memanfaatkan kondisi itu sebagai bentuk peluang, bukan sebagai bentuk penderitaan, namun sebagai bentuk peluang, saudara. Cara pandang beberapa orang ini, ya, akhirnya menelurkan sebuah tindakan. Mereka mencoba belajar membudidayakan enceng gondok itu, dikeringkan, dipotongi ukuran sekian senti, lalu mereka mulai belajar membudidayakan, membuat sebuah anyaman, ya, menganyam menjadi sebuah bentuk tas, menjadi topi, menjadi hiasan meja, hiasan kursi, dan banyak hal mulai dibudidayakan, lalu mulai dijual, dan akhirnya menjadi sebuah komoditi, menjadi barang bisa dijual. Dijual ke paling banyak di daerah Yogyakarta. Dan begitu di Yogyakarta dijual, maka peminat makin banyak, maka makin banyak permintaan untuk dikirim dari daerah ini. Akhirnya sampai sekarang ini, ya, Rawa Pening menjadi pemasok enceng gondok paling banyak untuk segala keperluan di Jogja, ya, dalam hal souvenir seperti ini, saudara. Nah, ini cara pandang yang baik, saudara. Yeremia telah mengerti cara pandang ini, maka dia menulis Alkitab ini dalam ratapan ini, ya. Karena itu kita kembali dalam ratapan pasal 3 22 sampai 23 yang berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya. Ini sebuah ungkapan yang diurapi Tuhan terhadap Nabi Yeremia untuk ditulis menjadi sebuah peringatan bagi generasi-generasi selanjutnya, ya, untuk mengungkapkan bahwa dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis dan selalu baru tiap pagi, ya, selalu baru tiap pagi. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya tidak pernah habis. Hanya cara pandang kita lah yang memandang Tuhan itu selesai. Kasih Tuhan itu selesai sampai di situ. Cara pandang kita lah yang menghentikan kasih setia Tuhan, saudara. Apapun yang menimpa hidup kita, termasuk karena akibat dosa kesalahan kita, kita harus kembali kepada cara pandang rohani kita, ya, bahwa kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu tidak pernah habis, selalu baru tiap pagi, selalu ada harapan di dalam Yesus Kristus, saudara. Nah, tentu kita bertanya, bagaimana dengan
pernyataan Yesus Kristus dalam perjanjian baru, saudara. Tuhan Yesus itu setia, saudara. Dia yang rela mati di kayu salib, menebus dosa manusia, menggantikan seluruh hukuman manusia, itu setia. Dia tidak hanya mati di kayu salib, ya, namun ketika sudah bangkit lalu dia naik ke surga, dia masih setia. Dia kirimkan rohnya ke dalam hidup kita. Itu bentuk kesetiaan dia. Itu janji dia bahwa dia berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Itu kasih setia Tuhan. Dia kirimkan rohnya dalam hidup kita dan menyertai kita, menemani kita, saudara. Itu bentuk kasih setia Tuhan. Jadi alangkah bodohnya kalau kita sebagai orang percaya, karena sebuah krisis lalu kita berkata, Tuhan tidak adil. Tuhan itu tidak adil. Mana buktinya? Ya, aku dalam kondisi terpuruk seperti ini, justru Tuhan seperti menghilang. Lalu timbul sebuah masalah, kita ingin segera cepat ditolong, lalu kita pergi ke orang pintar, ke paranormal, ke dukun. Ya, karena bagi beberapa orang mereka lebih cepat menolong dibanding dengan Tuhan. Ini sesuatu yang harus kita ralat sekarang ini, saudara. Karena masih ada orang-orang yang lebih percaya kepada pihak ilah lain dibanding kepada Yesus, sekalipun tubuhnya nongkrong dalam gedung gereja, tiap minggu memuji, tiap minggu mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Namun ketika goncangan, ketika krisis datang, justru mereka larinya ke ilah lain, bertanya kepada orang pintar, bertanya kepada paranormal, bertanya kepada ahli nujum, kepada ramalan, kepada bintang-bintang sebagainya. Itu membuat mereka sesungguhnya tidak memahami kasih setia Tuhan. Saya membacakan beberapa ayat, saudara, bahwa Tuhan Yesus setia, saudara. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9 dikatakan begini, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, artinya Bapa yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita itu adalah setia. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, Tuhan Yesus itu bersekutu dengan kita, setia. Hubungan dengan kita itu setia. Manusia karena dosa tidak setia, saudara. Tapi Tuhan Yesus Kristus itu pribadi yang setia. Lalu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ke 24, ya. Ia, Tuhan, yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya, menggenapi rencananya. Jika ada sebuah masalah, sebuah pencobaan, sebuah kondisi tertentu yang buruk, ya, seolah-olah Tuhan tidak hadir, percayalah. Dia katakan, yang memanggil kamu itu setia. Dia pasti menggenapi rencananya. Terakhir dalam 2 Timotius pasal 2:13, 2 Timotius pasal 2:13 berkata begini, jika kita tidak setia, perhatikan baik-baik, saudara. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, ini sebuah jaminan, saudara. Ya, jika saya dan saudara tidak setia, ya, tentu dalam faktanya, dalam perjalanan hidup kita harus jujur. Ada waktunya kita tidak setia dengan Tuhan, dalam arti kita gagal memahami Tuhan, kita gagal memahami firman Tuhan, lalu kita mulai keluar di jalan Tuhan. Itu artinya kita tidak setia, saudara. Ya. Namun ketika kita tidak setia, firman Tuhan mengkonfirmasi dengan tegas, Dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkali dirinya sendiri, artinya dia tidak bisa berdusta. Apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis, itu untuk selama-lamanya, selalu baru tiap pagi. Dia tidak bisa menyangkali firman-Nya ini sendiri. Dia tidak bisa menyangkal dengan apa yang dikatakan sendiri. Dia pasti menggenapi apa yang dikatakannya, setia sekalipun kita, saya dan saudara, tidak setia. Karena itu, saudara, di situasi pandemi ini,
semua orang mengalami situasi buruk. Umat Tuhan mengalami situasi buruk. Gereja mengalami situasi yang buruk. Ya, mengalami pembatasan-pembatasan semua orang. Bekerja tidak nyaman. Ya, pergi keluar tidak nyaman. Pekerjaan banyak berhenti. Usaha banyak yang macet. Modal-modal banyak yang macet. Karyawan banyak dirumahkan, banyak di PHK, banyak kehilangan pekerjaan. Bahkan sakit penyakit tentang COVID-19 ini begitu luar biasa. Sudah 3 juta lebih bangsa ini yang terjangkit virus corona ini, ya. Begitu luar biasa situasi ini. Jika situasi ini, cara pandang kita terhadap kondisi ini itu salah, maka kita bisa menilai Yesus juga salah. Yesus itu pendusta. Yesus Tuhan tidak setia. Dia membiarkan kita menderita. Ya. Bahkan mungkin ada banyak orang yang merasa ini sebuah hukuman buat kita. Ini salah, kita dihukum, kita terima saja. Ini sebuah penderitaan. Sudah tidak ada jalan keluar, ya sudah. Ya, banyak yang meratapi seperti itu, saudara. Namun hari ini firman Tuhan mengajari kita, apapun kondisinya, kita harus belajar Yeremia, saudara. Cara pandang yang benar, ya. Tuhan itu tetap setia dengan janjinya, dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, saudara. Saya menutup dengan kata-kata ini, saudara. Jika engkau merasa habis, jika engkau merasa habis, Tuhan Yesus belum habis. Jika engkau merasa jalanmu buntu, di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Jika engkau merasa jalanmu buntu, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Laut pun dikeringkan Dia bagi kita. Jika engkau merasa gelap, jika engkau merasa gelap, Yesuslah terangnya. Jika engkau merasa selesai, Tuhan Yesus belum selesai, karena Dia setia untuk menggenapi rencananya. Semua itu dasarnya adalah kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, tak pernah habis selama-lamanya, dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi buat kita semuanya. Alami kemenangan dalam setiap krisis, saudara. Ya. Jangan punya cara pandang yang salah seperti bangsa Israel, tapi berpikirlah dengan cerdas, dengan jernih, bahwa apapun krisis kita, ya, itu kesempatan bagi kita untuk mulai bergantung penuh kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ini kesempatan untuk berbenah dalam hidup kita. Dan apapun krisis kita, kita harus belajar bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan. Di dalam Tuhan masih ada harapan. Karena kasih setia Tuhan tak pernah habis dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Selalu dalam Yesus ada pertolongan buat kita semuanya, dan kemenangan disediakan bagi orang yang tetap melekat dan percaya kepada Yesus Kristus apapun kondisi hidup kita hari ini. Kiranya dengan firman ini, saudara, terus membawa hidup kita kuat di situasi pandemi ini, kuat di situasi krisis ini, kuat di situasi yang banyak masalah ini, dan akhirnya kita menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa,
terima kasih. Engkau sudah memberikan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Itu bentuk Engkau begitu mengasihi kami orang-orang berdosa. Bahkan pribadi Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kami, Dia juga begitu luar biasa menyertai kami dengan memberikan rohnya yang kudus buat kami, sehingga kami merasa tidak pernah sendirian. Kami merasa bahwa hidup kami sungguh-sungguh ada dalam kendali Tuhan, dan kami percaya Tuhan, lewat kasih setiamu yang baru dan rahmatmu yang baru setiap pagi, di dalam krisis sejenis apapun, dalam krisis apapun, seberat apapun Tuhan, selalu ada harapan di dalam Engkau. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan, selalu ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan, karena Engkau tidak pernah berhenti, tapi Engkau selalu akan menggenapi rencanamu apapun kondisi hidup kami Tuhan. Dan itu terbukti Engkau setia sampai hari ini dan selama-lamanya. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajarkan kami untuk menerimanya dengan hati, merenungkannya dan melakukannya Tuhan, sehingga Tuhan dapati di situasi yang buruk hari ini kami adalah pribadi yang kuat, punya cara pandang yang benar. Kami tetap teguh dalam iman kami, dan kami ingin melihat orang yang melekat kepada Engkau akan selalu diberkati oleh Tuhan sampai kapanpun. Terima kasih. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami akan doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa agar saudara bisa menangkap kebenaran ini dan mempraktekannya, sehingga hidup saudara di situasi pandemi ini selalu dijagai Tuhan, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati dan shalom.